Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu dakwah dari Bapak Heri. Saya Diki Mahendra semester 3 yang berkuliah di STAI Muhammadiyah Probolinggo. Untuk tugas ilmu dakwah ini saya akan mengambil judul Menyusuri Lautan Syukur. Sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang pada zaman ini sudah kehabisan ilmu syukurnya. Banyak dari mereka yang ingkar terhadap kenikmatan yang telah diberikan Allah. Padahal dalam surah Ibrahim ayat ke-7 Allah menjelaskan, La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambah lagi rezekimu, kata Allah. Tetapi apabila engkau ingkar terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan dengan sangat rinci betapa hebatnya syukur itu. Dan apabila manusia ini lupa untuk bersyukur, maka sungguh Allah akan membalas perbuatan dari mereka. Ada sebuah cerita dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa dulu pernah ada 3 orang pemuda. Yang pertama pemuda ini botak, yang kedua ada pemuda yang punya penyakit kusta, penyakit kulit, dan yang ketiga ada pemuda yang buta. Suatu ketika Allah ingin menguji ketiga pemuda tersebut, maka diutuslah seorang malaikat kepada pemuda ini. Yang pertama diutus kepada pemuda yang punya penyakit kulit, penyakit kusta ini. Diutuslah malaikat, ditanya oleh malaikat, apa yang kau inginkan? Lalu dijawab oleh yang punya penyakit kusta, aku ingin penyakit ini sembuh. Maka diusaplah si orang yang punya penyakit kusta ini dan sembuhlah penyakitnya. Dan ketika ditanya oleh malaikat, apa yang engkau inginkan untuk kekayaanmu? Dia menjawab, aku ingin seekor unta. Maka diberilah dia seekor unta. Lalu malaikat mendatangi orang yang botak, ditanya juga hal yang sama, apa keinginannya dan apa yang dia inginkan untuk kekayaannya. Maka yang si botak ini mengatakan, saya ingin penyakit botak ini hilang dari saya dan saya menginginkan kekayaan berupa sapi. Maka ditumbuhkanlah rambut si botak ini dan dikasihlah dia seekor sapi. Lalu didatangi juga oleh malaikat ini orang ketiga, si buta. Ketika didatangi si buta, apa yang kau inginkan si buta? Si buta menjawab, jika Allah berkehendak mengembalikan penglihatan itu, maka aku akan bersyukur. Maka diberilah dia penglihatan. Dan ketika ditanya apa yang dia inginkan untuk kekayaannya, maka si buta ini menjawab, saya menginginkan seekor kambing. Setelah berselang beberapa tahun, ternak ketiga pemuda ini sudah menjadi banyak. Datanglah kembali malaikat tersebut kepada orang yang punya penyakit kusta tadi. Ditanya oleh malaikat, aku adalah seorang musafir yang kelaparan, kata malaikat. Apakah engkau ingin bersedekah kepadaku? Maka orang yang punya penyakit kusta ini yang sekarang sudah sembuh dan kaya, dia menjawab, aku bekerja keras untuk mendapatkan kekayaanku, kata dia. Malaikat terus mengemis untuk mendapatkan keperhatian dari si kusta, tapi nihil. Orang tersebut tidak pernah memberi malaikat itu hartanya. Akhirnya malaikat pun pergi dan menemui orang yang punya penyakit botak. Ketika malaikat tadi meminta permintaan yang sama kepada si botak, si botak juga tidak mau memberikan hartanya. Akhirnya pergilah malaikat kepada si buta. Ketika malaikat ini meminta kepada si buta, maka si buta ini menjawab, ambillah, dulu aku juga hanya seorang yang buta sampai Allah memberiku rezeki. Maka dari sini kekayaan milik si botak dan kekayaan milik orang yang punya penyakit kusta hilang, dan kekayaan yang dimiliki oleh si buta tetap bertahan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa rasa syukur itu sangat pengaruh dalam kehidupan kita. Orang yang nihil atau orang yang tidak punya rasa syukur adalah orang yang sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Sekian dari
kultum saya kok kultum. Sekian dari kultum. Sekian kultum dari saya. Semoga bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Bapak Eri selaku dosen ilmu dakwah saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.